Selamat pagi pemirsa, senang sekali Ara Media kembali hadir menyapa Anda dengan sajian informasi yang tajam, terpercaya, dan aktual untuk mengawali hari Anda. Bersama saya Natasha Disa, berikut dua berita utama hari ini. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, menyebabkan dua orang mengalami luka berat. Relokasi jaringan utilitas tengah berlangsung di Jalan Raden Saleh Bustaman hingga Jalan Empang, menyebabkan penyempitan jalan yang berakibat pada kemacetan. Baik pemirsa, berita pertama hari ini datang dari Jalan Soleh Iskandar, di mana telah terjadi kecelakaan tunggal pada Rabu 23 April 2025. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Pengendara sepeda motor Honda Vario yang membawa satu penumpang diketahui melaju kencang dari arah Yasmin menuju Simpang Tol Bogor Outer Ring Road. Berdasarkan pernyataan dari beberapa saksi di tempat kejadian, pengemudi diduga microslip saat hendak berpindah ke lajur cepat menuju underpass sehingga menghantam beton pembatas jalan. Akibatnya, sepeda motor mengalami kerusakan yang cukup parah dan kedua korban mengalami luka serius, terutama di bagian kepala. Informasi tambahan yang kami dapat pasca kejadian, kedua korban merupakan ayah dan anak. Sesaat setelah kejadian, korban segera dilarikan ke RSUD Kota Bogor dan kejadian tersebut telah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polresta Bogor Kota. Lihat kejadiannya kita nggak begitu persis lihat, cuman pas udah jatuh motornya kecelakaan tunggal, kita baru nyamperin ke tempat kejadian. Bukan. Itu cuma tabrakan tunggal, dua orang. Ya, kalau rumah sakitnya kita nggak tahu ke rumah sakit mana, cuman udah dilarikan ke rumah sakit dua mobil, karena yang korbannya ada dua, kayak pakai helm dua-duanya, pakai pengaman dua-duanya. Kejadiannya di pas ada flyover yang mau arah Jalan Tol Sentul Selatan, di depan depo, persis depo bangunan. Untuk himbauan pengendara di jalan raya, saya mohon untuk membawa kendaraannya supaya hati-hati, dan di saat kalau misalkan ngantuk, istirahat dulu. Mungkin kejadian tadi posisinya si bapaknya lagi ngantuk apa gimana. Baik pemirsa, beralih ke berita selanjutnya, relokasi jaringan utilitas tengah berlangsung di Jalan Raden Saleh Bustaman hingga Jalan Empang Kota Bogor sejak hari Minggu lalu. Proyek ini dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bogor dengan tujuan memindahkan kabel listrik udara ke bawah tanah guna meningkatkan keamanan, estetika, dan keandalan distribusi listrik. Pekerjaan ini diperkirakan berlangsung selama 1 minggu bergantung pada kondisi di lapangan. Meski menimbulkan gangguan bagi pedagang kaki lima dan pejalan kaki, proyek ini diharapkan menciptakan lingkungan kota yang lebih tertata dan nyaman di masa depan. Sementara itu, kemacetan lalu lintas juga tak terhindarkan, terutama pada jam sibuk. Warga Kota Bogor dihimbau untuk menghindari ruas jalan tersebut sementara waktu dan memanfaatkan jalur alternatif. Dari minggu siang ya, kalau ngeganggu sih pasti ngeganggu ya. Tapi kan untuk kedepannya juga kan ntar lebih nyaman juga. Kan untuk kedepannya itu kan katanya kan di Indonesia ini kan kabel udara itu udah nggak akan ada ya. Jadi makanya kabel-kabel yang di udara ini makanya diturunin semua ke tanah. Nah, biar enak lah dipandangnya juga, kan nggak semeraut atau gimana kan, lihatnya juga jelek. Kalau saya sih efektif ya untuk kedepannya gitu. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan pagi ini. Terus ikuti perkembangan berita terkini hanya di Arah Media. Saya Anastasia Disa beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa, senang sekali Arah Media kembali hadir menemani Anda dengan sajian informasi yang aktual, tajam, dan terpercaya untuk mengawali hari Anda. Bersama saya Natasha Disa, berikut 3 berita yang siap kami sajikan untuk Anda. Penertiban angkutan umum di Jalan Juanda, Kota Bogor. Audiensi Serikat Buruh bersama Bupati Cianjur di Disnakertrans Kabupaten Cianjur. Aksi unjuk rasa dalam memperingati Hari Buruh Internasional dilakukan di beberapa titik di Jakarta. Baik pemirsa, berita pertama diawali dari Kota Bogor. Pada Rabu 30 April 2025, pemerintah Kota Bogor melakukan penertiban terhadap sejumlah angkutan kota atau angkot yang beroperasi di Jalan Juanda.
Dalam operasi tersebut, lebih dari 10 unit angkot ditindak karena tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen seperti KIR, STNK, maupun SIM. Kendaraan yang terjaring razia tersebut ditahan sementara oleh Dinas Perhubungan yang bertugas. Namun, bagi pengemudi yang dapat melengkapi dokumen, diperbolehkan kembali melakukan perjalanan. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakir, turun langsung memantau jalannya penindakan. Penertiban bagi pengecekan legalitas surat-surat kendaraan umum atau angkutan umum bahwa ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi. KIR, kemudian surat pengawasan, kemudian SIM mengemudi dan STNK. Sudah 6 angkutan umum yang tidak melengkapi dan sudah habis, bahkan sudah sangat usang. Nah, kita arahkan mobilnya kita tahan, supirnya pulang dan melaporkan ke badan hukum, ke koperasinya untuk mengurus ke kantor di Sudi. Ini kegiatan rutin. Ada masukan tadi dari para warga, Pak Coki, setiap minggu bersama, jadi semua dicek kelayakan angkutan umum Kota Bogor. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Cianjur. Audiensi terbuka antara perwakilan Serikat Buruh dan Bupati Cianjur digelar di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Audiensi ini membahas sejumlah isu penting, termasuk dampak kebijakan luar negeri terhadap industri lokal, ancaman PHK massal akibat penurunan ekspor, dan pentingnya regulasi ketenagakerjaan melalui Perda. Untuk hasil audiensi hari ini, Bupati sudah menginstruksikan kepada Disnaker untuk mengadakan pertemuan dengan serikat pekerja pada tanggal 20 setiap bulannya, dan Bupati juga tadi sudah menyampaikan DPRD akan segera diselesaikan tentang peraturan daerah ketenagakerjaan, dan mudah-mudahan kedepannya bisa diimplementasikan sesuai dengan harapan dan masukan para buruh di Kabupaten Cianjur yang diwakilkan oleh serikat pekerja dari PPMI, BISF, dan Bupati Cianjur menyatakan komitmennya dalam menciptakan iklim industri yang sehat dan kompetitif secara global, serta tengah menyiapkan strategi investasi untuk membuka lapangan kerja baru. Sementara itu, Serikat Buruh menegaskan perlunya pengawasan terhadap perusahaan yang tidak patuh pada ketentuan upah minimum dan jaminan sosial. Mereka juga meminta dukungan dana hibah untuk penguatan kelembagaan buruh. Bupati berjanji seluruh masukan akan dikaji sesuai skala prioritas pembangunan daerah dan menegaskan pentingnya keberlanjutan dialog sosial yang sehat. Dari Cianjur, kita beralih ke ibu kota Jakarta. Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, aksi massa berlangsung di sejumlah titik strategis di Jakarta pada Kamis 1 Mei 2025. Lokasi-lokasi tersebut antara lain adalah Bundaran HI, Tugu Tani, Jalan Sarinah, kawasan Senayan, dan yang menjadi pusat perhatian di depan gedung DPR RI. Salah satu aliansi yang berpartisipasi dalam aksi tersebut adalah Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau GEBRA. Mereka menggelar long march yang dimulai dari depan gedung TVRI dan berakhir di depan kompleks parlemen sebagai bentuk unjuk rasa dan penyampaian aspirasi. Para peserta membawa atribut organisasi masing-masing, termasuk bendera, spanduk, hingga ogoh-ogoh berbentuk kepala babi dan Presiden Amerika Serikat sebagai simbol dari kapitalisme. Aksi ini menyuarakan berbagai isu yang tengah terjadi pada kaum buruh seperti PHK secara sepihak, PHK massal, hak-haknya belum diberikan atau tidak dipenuhi, hingga banyaknya buruh dengan upah yang masih terlampau rendah. Kami di Gerakan Buruh Bersama Rakyat itu memang sengaja mengangkat tema yang besar dari problem bangsa Indonesia dan problem yang dihadapi oleh kaum buruh. Temanya adalah kapitalisme neoliberal adalah musuh bersama kelas pekerja. Kita mendesak negara untuk mulai mengambil peran dan tanggung jawab kembali dalam konteks perlindungan kepada rakyatnya. Tuntutannya kita menuntut kepada negara bagaimana aset-aset strategis, terutama sektor ekstraktif, itu harus kembali dikuasai oleh negara. Diambil alih 51% sahamnya harus dikuasai oleh negara. Kalau seandainya sektor ekstraktif tersebut bisa diambil alih oleh negara dalam bentuk 51% saham, kan itu bisa untuk memberikan kesejahteraan dalam bentuk jaminan sosial kepada masyarakat. Kedua, kita menuntut undang-undang perampasan aset. Karena problem korupsi di Indonesia ini adalah problem yang sangat akut. Nah, kalau seandainya uang dari hasil korupsi itu dengan legitimasi undang-undang perampasan aset, mereka bisa disita semua kekayaannya dan tentu akan masuk kembali ke dalam kas negara. Ketiga, kami menuntut reformasi undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, dan undang-undang pilkada. Memang setiap tahun memang tidak bersama, masing-masing punya agenda.
Yang di Monas punya agenda, punya kepanitiaan, kita yang ada di DPR juga punya kepanitiaan, semua berjalan beriringan. Yang penting semua bisa berjalan dengan lancar. Untuk mengetahui situasi terkini di lokasi, kami akan terhubung dengan rekan kami, Andrea, yang akan melaporkan langsung di depan gedung DPR RI. Silakan, Andrea. Terima kasih Natasha di studio. Di sini saya melaporkan langsung kegiatan unjuk rasa yang dilakukan oleh para buruh dan para pekerja dalam memperingati Hari Buruh Internasional. Saat ini para demonstran juga sudah berkumpul tepat di depan gedung DPR RI untuk menyuarakan hak-hak buruh. Dapat dilihat juga di belakang saya terdapat beberapa mobil komando yang digunakan untuk membantu para demonstran untuk tetap tertib dalam melaksanakan aksi hari ini. Rencananya aksi hari ini akan dilaksanakan hingga sore hari dan cukup terpantau bahwa kegiatannya cukup kondusif. Terima kasih, kembali ke Natasha di studio. Terima kasih Andrea atas laporan langsungnya dari lokasi aksi. Baik pemirsa, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Terus ikuti perkembangan berita terkini hanya di Arah Media. Saya Natasha Disa dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa Arah Media, senang sekali saya Aditya Nur Syahbani kembali hadir menyapa Anda. Hari ini kami akan mengajak Anda menjelajahi sebuah tempat yang penuh asri dan juga inspirasi. Terletak di kawasan Kota Bogor, terdapat sebuah lahan pertanian organik yang berkembang dengan pesat dan menjadi contoh keberhasilan pertanian berkelanjutan di Indonesia. Penasaran dengan keindahan dan keunikan yang ada di sana? Jangan kemana-mana karena rekan kami, Marsha Regita, sudah bersiap di lokasi untuk membawa Anda lebih dekat dengan kehidupan hijau dan asri di Persada Farm, Kota Bogor. Berikut liputan selengkapnya. Halo Sobat Arah Media, hari ini saya berada di Persada Farm yang berada di pemukiman Taman Sari Persada Kota Bogor. Yuk ikutin keseruan saya hari ini. Biasanya ketika kita membayangkan perumahan, yang terlintas adalah deretan rumah, jalan sempit dan hiruk-pikuk kendaraan. Tapi siapa sangka, di tengah lingkungan tersebut terselip sebuah lahan hijau yang asri dan produktif. Berdiri di atas lahan seluas sekitar 3.000 meter persegi. Persada Farm fokus pada budidaya tanaman organik yang sehat dan alami seperti kale, selada, dan pakcoy. Setiap harinya, hasil panen seperti sayuran segar dipetik pada pagi hari untuk menjaga kualitas dan kesegarannya. Proses pasca panen dilakukan dengan cermat dimulai dari penimbangan, pencucian, pengemasan, hingga distribusi langsung ke Agribisnis and Teknologi Park IPB dan warga sekitar. Hal ini dilakukan untuk memastikan produk tetap segar dan tidak layu sebelum sampai ke tangan konsumen. Nah teman-teman, sekarang aku punya hasil panen dari Persada Farm yang sudah disortir, lalu juga dikemas dan siap didistribusikan kepada pelanggan. Nah teman-teman, selain menjual tanaman organik, di Persada Farm juga menjual berbagai tanaman hias yang bisa kita lihat di sini. Berkat keunggulan kualitas dari tanaman Persada Farm, tak heran jika Persada Farm menjadi destinasi favorit warga sekitar, baik untuk membeli sayuran organik segar, memilih bibit tanaman, mencari tanaman hias, atau sekedar menikmati suasana hijau yang menenangkan di tengah kawasan perumahan modern. Untuk mengenal lebih dalam tentang Persada Farm, kita ngobrol langsung yuk sama pengelolanya. Saya sebagai pengelola sayur organik, 2 unit usaha yaitu sayur organik dan bibit tanaman buah. Itu saya dan Pak Fauzi melihat
Ini adalah lahan yang menurut kami belum optimal dimanfaatkan ya. Manfaatnya belum optimal baik secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Jadi edukasi juga. Jadi akhirnya kerjasama dengan pemilik lahan untuk mengelola lahan yang tersedia ini untuk dijadikan persada farm. Pelatihan menanam sayur organik, dan juga pelatihan budidaya anggur, pembuatan kompos, pelatihan yang kita buat sendiri ya, tapi kita juga kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, pelatihan pengendalian hama dan gulma. Kunjungan-kunjungan dari siswa sekolah sudah beberapa kali ya, kita tergantung request dari mereka ya, kalau ada permintaan baru kita siapkan. Sangat boleh, bahkan kalau hari Sabtu atau Minggu itu banyak orang datang cuma, Pak mau lihat-lihat ya, seneng hijau-hijau gitu ya, silakan gitu. Itu dia keseruan saya hari ini di Persada Farm. Gimana? Tertarik buat berkunjung? Jangan lupa datang ke Persada Farm yang berada di perumahan Taman Sari Persada Kota Bogor. Kembali ke Adit di studio. Pemirsa, demikian perjumpaan kita hari ini. Semoga kisah dari Persada Farm menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih mencintai alam dan mendukung pertanian berkelanjutan di Indonesia. Terus jelajahi keindahan alam dan juga kekayaannya bersama Arah Media. Saya, Aditya Nur Syahbani, bersama seluruh tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa kembali, selamat pagi dan tetap semangat. Selamat pagi pemirsa Arah Media, saya Aditya Nur Syahbani, senang sekali kembali menyapa Anda pada pagi hari ini. Program spesial kali ini akan membawa kita menjelajahi salah satu destinasi wisata alam yang memukau di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebuah air terjun tersembunyi yang terletak di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, dikenal dengan keindahan alamnya yang masih asri dan suasananya yang menyenangkan. Curug Hordeng menjadi salah satu pilihan tepat bagi Anda yang ingin sekedar melepas penat dari hiruk-pikuk perkotaan. Penasaran seperti apa keindahan alam dari Curug Hordeng dari dekat? Rekan kami Anastasia Disa sudah berada di lokasi untuk membawa Anda menikmati langsung pesona Curug Hordeng melalui lensa Arah Media. Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa Arah Media, ada yang bisa tebak nggak nih kira-kira saya lagi di mana? Jadi seperti yang kita tahu, Bogor itu punya banyak banget curug yang cantik-cantik. Ada Curug Leuwi Hejo, ada Curug Walet, ada Curug Lembah Tepus, dan lain sebagainya. Tapi sekarang saya lagi di salah satu curug yang termasuk hidden gem nih di Bogor. Di mana? Jawabannya ada di Curug Hordeng. Ikutin keseruannya yuk! Akhir pekan jadi momen terbaik untuk melepas penat dari hiruk-pikuk kota. Salah satu destinasi yang bisa jadi pilihan adalah Curug Hordeng yang terletak di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor. Perjalanan menuju curug ini menyuguhkan pemandangan yang memanjakan mata. Hamparan sawah hijau, perbukitan yang asri, hingga perkampungan warga yang masih alami. Meski medan menuju Curug Hordeng cukup terjal dan menantang, semua rasa lelah akan terbayar lunas begitu tiba di lokasi. Ya, jadi ini dia pemirsa Curug Hordeng, salah satu curug hidden gem yang ada di Kabupaten Bogor. Bisa dilihat di sini airnya benar-benar jernih banget dan dingin banget. Tempatnya juga bersih, lalu udaranya juga sejuk banget, cocok buat kalian yang pengen healing atau refreshing nih. Dan karena ini bukan weekend, jadi tempatnya sepi ya, pemirsa, kayak lagi di private pool gitu. Wajib banget dicoba nih. Gemericik air terjun yang menenangkan, air yang jernih berwarna kebiruan, serta suasana sejuk khas pegunungan menjadi hadiah yang tak ternilai. Nama saya Tito, di sini sebagai tugas di Curug Hordeng atau Curug Ciburia. Namanya hari-hari weekend, apalagi kalau misalkan tanggal merah padat. Untuk tiket itu 20.000. Paling sama parkir tuh jadi 25 per orang. Tiket masuk Curug Hordeng pun sangat ramah di kantong. Hanya dengan Rp20.000 per orang dan parkir motor Rp5.000, pengunjung sudah bisa menikmati keindahan alam yang luar biasa.
Di area Curug, tersedia fasilitas seperti toilet dan warung yang menyediakan makanan ringan, mie instan, serta minuman hangat yang cocok untuk menghangatkan tubuh setelah bermain air. Saya Andi, di Jakarta. Oh, kalau dari Depok. Ini kan bayarnya cuma sekali tapi bisa keluar banyak curug ya kan, ada 3 curug, ada curug kembar, ada yang masih di bawah, terus tadi dari atas 5 di bawah. ya di atas 5 di bawah 5, jadi nanti kalau punya satu waktu terus mau banyak curug mending datang sini aja gitu. Ini udah normal sih sebenarnya. Udah wajar sih kalau tracknya mah. Kalau kecuali trek motornya kayaknya perlu diperbaiki deh, trek sebelum naik ke curug ininya, karena kan bebatuan ya, bikin banget ya. Sebelum masuk kawasan wisatanya, udah diperbaikin. Halo, saya Wina. Halo, saya Abi. Saya Rita. Jakarta. Kita refreshing dong. Jalan-jalan. Horden, Ketumbar, sama satu lagi. Di Buriau. Ya. Alamnya ya bagus ya. Airnya sih masih asri. Dan kalau hari biasa nggak terlalu ramai. Kita pokoknya di ya. Bagi banyak pengunjung, Curug Hordeng bukan hanya tempat berwisata, tapi juga tempat healing. Udara yang segar dan suasana tenang membuat siapapun betah berlama-lama, seolah ingin melupakan sejenak kepenatan kehidupan kota. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk rehat sejenak dari rutinitas, Curug Hordeng bisa jadi jawaban sederhana namun berkesan, murah, indah, dan menenangkan. Pemirsa, itulah tadi pesona alam Curug Hordeng, surga tersembunyi yang menawarkan keindahan alam dan juga ketenangan jiwa. Mari kita sama-sama lestarikan alam dan jadikan wisata lokal sebagai pilihan utama. Saya, Aditya Nur Syahbani bersama seluruh tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa di liputan berikutnya. Selamat pagi pemirsa Alam Media, apa kabarnya? Saya Aditya Nur Syahbani senang sekali menyapa Anda pada liputan spesial dari peralatan budaya yang penuh warna. Pada tanggal 18 Mei 2025, program studi komunikasi digital dan media Sekolah Vokasi IPB University kembali mengadakan Festival Budaya Nusantara ke-16 di alun-alun Kota Bogor. Sebuah ajang tahunan yang selalu dinanti oleh warga Kota Bogor karena konsistensinya dalam merayakan keberagaman budaya Nusantara. Penasaran budaya daerah mana yang menjadi usaha utama? Rekan kami, Maulina Dwi sudah berada di lokasi untuk membawa Anda menyaksikan langsung Festival Budaya Nusantara ke-16. Berikut berita selengkapnya. Halo, selamat pagi pemirsa Arah Media. Kembali lagi bersama saya Maulin. Saat ini saya sedang berada di alun-alun Kota Bogor, tempat diselenggarakannya Festival Budaya Nusantara ke-16 oleh mahasiswa Komunikasi Digital dan Media angkatan 61. Penasaran keseruannya seperti apa? Yuk, ikuti saya menjelajah budaya yang ada di sini. Dalam menyukseskan Festival Budaya Nusantara ke-16 ini, kelompok Betawi tampil memukau dengan membawakan pertunjukan bertema musikal Cerita Si Pitung, lengkap dengan aksi lenong yang menghibur, serta tarian khas Pasar Gambir yang memeriahkan suasana.
Wangi ketemu si Ajeng. Oi, kenalin nih, ayah si Pitu. Jagoan yang paling ganteng, kayak sekutang belum matang. Buset, mentang-mentang si Pitu dia mukanya cakep. Saban hari, dia aja tingkahnya ngeselin. Mana godain si kita kerjaannya yang Saya Rafa di budaya Betawi di tahun ini mengangkat tema Betawi itu punya kita, di mana kita tuh pengen budaya Betawi itu nggak hanya punya Betawi aja, tetapi kolaborasi atau dilestarikan oleh budaya-budaya lain. Sebagai role penari kipas, nah tadi itu tarian-tarian yang kita bawain itu ada tarian pasar gambir, tarian payung fantasi, sama yang terakhir itu ada tarian kicir-kicir. Kita mau menyatukan tradisionalnya Betawi sama modernnya Betawi. Itu kan khasnya adalah menghibur ya Kak, jadi emang fokus utama kita adalah menghibur masyarakat, memadukan tidak hanya tariannya tapi ada juga drama Sepitungnya, gosip-gosip rakyat jelata. Di saya sendiri sebagai rakyat jelata ceritanya. Sepitung itu sebenarnya sekelompok geng yang mencuri dari company-company Belanda. Mereka bergeng, itu sebenarnya gengnya namanya Sepitung, tapi karena ketuanya sangat-sangat berwibawa gitu, berjasa lah untuk orang-orang rakyat jelata, makanya dipanggil Sepitung. Tentu saja kita kayak udah berusaha semaksimal mungkin dan pastinya puas, dan kita berharap bisa kayak tahun lalu juga menjadi penampilan favorit. Dari upaya yang sudah kami kerahkan selama 6 bulan ini, insya Allah akan bayarkan semuanya. Banafis, Betawi beraksi, lestarikan tradisi. Tak hanya itu, nuansa budaya Betawi semakin terasa di booth pameran yang menyajikan beragam kuliner khas. Pengunjung bisa menikmati roti buaya, kerak telur yang menggugah selera, segarnya bir peletok, es lendang mayang, nasi uduk, dan makanan khas lainnya yang legendaris. Semua dibawakan dengan meriah, membawa para penonton seakan menyelami kekayaan budaya Betawi yang begitu kental dan penuh warna. Adanya kegiatan ini kita patut bersyukur ya, karena kegiatan ini sungguh sangat positif dan lebih dapat mempererat persatuan di antara kita sesama. Diharapkan generasi muda masyarakat kita umumnya melihat bahwa ternyata keberagaman di negara kita ini sungguh banyak, sangat mendukung dan juga sangat bangga sekali. Gaya Betawi sendiri saya rasa ini cukup bagus ya, performa penampilan juga itu sungguh luar biasa. Ternyata di zaman sekarang nih mahasiswa-mahasiswanya sangat luar biasa gitu. Berkat kerja keras mereka, latihan tiap hari, saya rasa ini cukup positif sekali. Baik pemirsa Arah Media, demikianlah liputan di Festival Budaya Nusantara ke-16. Dari penampilan tadi kita tidak hanya terhibur, tapi kita juga diingatkan untuk bisa terus melestarikan budaya daerah, khususnya budaya Betawi. Demikian liputan kali ini, saya Maulina, pamit undur diri dan sampai jumpa di liputan berikutnya. Pemirsa, itulah tadi cerita dari Semarang Festival Budaya Nusantara ke-16 yang tahun ini menyoroti keunikan budaya Betawi. Sebuah pengingat bahwasanya keberagaman adalah kekuatan dan budaya adalah jantung dari identitas bangsa. Mari kita terus lestarikan warisan leluhur dan merayakan kekayaan budaya Indonesia bersama Arah Media. Saya, Aditya Nur Syahbani, bersama seluruh tim redaksi yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Selamat pagi dan salam budaya. Pagi pemirsa, senang sekali Arah Media kembali hadir menyapa Anda dengan sajian informasi yang aktual, tajam, dan terpercaya untuk mengawali hari Anda. Saya Aditya Nur Syahbani, senang sekali menyapa Anda pada liputan spesial akan membawa kita menjelajahi salah satu destinasi wisata alam yang... Hai, aku Adit sebagai reporter. Hai, nama aku Marsha sebagai scriptwriter. Hai, aku Maulin sebagai kameramen. Halo, aku Andrian sebagai editor. Hai, aku Natasha Disa, aku sebagai news anchor. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor. Lokasi jaringan utilitas tengah berlangsung di Jalan Raden Saleh Bustaman hingga Jalan Empang, menyebabkan... Perjalanan kita dimulai dari mencari berita Straight News.
Dimana Straight News ini beda banget sama Feature News. Kita mencari berita by moment dan terjadi secara tiba-tiba. Dimulai dari sibuknya mata kuliah dan juga mencocokkan dari jadwal teman-teman. Ini jadi tantangan utama yang harus kita hadapi. Bermula dari kecelakaan, lalu juga dari penanaman kabel utilitas, audiensi hari buruh di Cianjur, demo hari buruh di depan gedung DPR, dan juga sampai ke penertiban dari demonya angkot-angkot. Ini jadi pengalaman yang sangat luar biasa juga bagi aku dan juga tim. Dari mata kuliah ini, aku bisa belajar banyak hal menarik. Pertama, mulai dari future pertanian. Nah, di future pertanian ini aku tuh banyak ngerasa bisa dapetin hal-hal baru, ilmu baru, terutama dari budidaya tanaman hias, terus budidaya tanaman organik, dan masih banyak budidaya tanaman lainnya. Jadi setelah kita ngeliput Straight News, kita lanjut ke Feature News. Nah, kita ngeliput Festival Budaya Nusantara yang ke-16. Dan jujur itu seru banget sih, karena di awal masa perkuliahan kita yang menyelenggarakan, sekarang kita yang liput. Halo, selamat pagi pemirsa Arah Media. Kembali lagi bersama saya Maulina Dwi di Untuk kendalanya sendiri karena padat pengunjungnya, jadi agak susah buat tag reporternya. Tapi karena seru banget, jadi kita kayak fun aja gitu di sana. Terus, part yang paling menarik dan part yang paling aku suka pas liputan di mata kuliah penulisan media ini adalah part feature wisata. Karena di situ aku tuh ngerasa bisa liputan sambil liburan, apalagi waktu itu destinasi wisata kita tuh ke Curug yang ada di Bogor, dan itu curugnya view-nya bagus banget, jadi happy banget ngejalaninnya. Trip My Adventure. Hai, lihat kanan dong. Hai. Hai, Ana mana? Seperti teman-teman yang lain, aku juga merasakan kendala dalam pembuatan tugas ini sih. Contohnya kayak membangun komunikasi dalam kelompok, terus juga kendala internal yang aku alamin sendiri kayak time management dan lain sebagainya. Liputan bersama Marsha. Sekarang kita ada di samping jalan, gue nggak tahu nih, GBK. Iya, mau ke DPR. Let's go. Sekarang kita sedang menunggu para demonstran untuk lewat dari JPU ini, dan kita ngerekam dari atas. Ini adalah ide gue semuanya. Iya, dan di sana lo tahu melewati jeruji kawat itu. Karena sebenarnya JPU ini dilarang untuk dinaiki. Tapi kita kayak jiwa jurnalisnya tinggi, kita harus mendapatkan liputan buat gacor. Benar. Ini bukan pengalaman pertama kita dalam membuat tugas produksi berita, tapi yang kali ini emang cukup menantang sih. Start tracking menggunakan tracking pole dari alam. Ini agak tricky karena masing-masing dari kita itu bukan hanya jadwalnya aja yang beda, tapi juga pemikiran, sifat, cara kerja itu juga beda. Jadi ya suka nggak suka, senang nggak senang, kita harus deal with it, alias ya hadapin aja. Cekcok, selisih paham, miskom, hal-hal kayak gitu tuh udah jadi hal yang biasa gitu dalam teamwork. Kadang ya capek, bikin emosi, cuman ya wajar, namanya juga nyatuin banyak kepala dengan cara kerja dan cara berpikir yang beda-beda gitu. Tapi yang bikin aku lega dan bikin aku bersyukur juga adalah at the end of the day kita bisa saling ngerti, saling support, dan ya akhirnya kita bisa ngelewatin ini semua bareng-bareng gitu. Menurutku yang paling krusial dan paling penting dalam pembuatan tugas ini adalah teamwork. Teamwork sih. Teamwork. Teamwork sih kayaknya. Teamwork. Nah,
2, 1. Arah media, ulang. Ya, 3, 2, 1. Syukur Ramadan. Arah media, siap mengarahkanmu. Kesan pesan untuk mata kuliah ini adalah ini menjadi pengalaman berharga yang ada dalam hidup aku. Kesannya ini jadi pengalaman yang sangat berharga dan juga sangat-sangat ajib pokoknya. Kesannya aku harap ini nggak terjadi cuma dalam mata kuliah ini doang, tapi juga soft skill dan juga hard skillnya bisa aku kembangkan di kehidupan dan karir aku ke depannya. Yang pertama kesannya itu seru banget, bisa belajar banyak hal mulai dari jadi kameramen, terus juga banyak hal menarik yang bisa didapetin. Terus pesannya semoga dari mata kuliah ini bisa terus diterapkan ke masa depan. Dari liputan yang udah dilakuin seru dan bisa dapat banyak pelajaran karena kita bisa jalan-jalan sambil ngerjain tugas. Itu seru banget sih, jadi banyak banget pengalaman yang bisa kita ambil. Aku sebagai scriptwriter. Satu kata untuk mata kuliah ini adalah memorable. Keren po. Gacor parah. Seru banget. Mantap.